Warisan luhur, nusa dan bangsa, wujud nyata mengayom Pancasila. Gerak juangnya ke seluruh nusa, mendarmakan bakti bagi Ambara. Tunaikan tugas suci, tujuan BNI, di persada Bunda Pertiwi. Untuk umat manusia di seluruh dunia, BNI mengantarkan jasa. Alam merah Indonesia, sumber kasih umat manusia. Warisan luhur, nusa dan bangsa, wujud nyata mengayom Pancasila. Gerak juangnya ke seluruh nusa, mendarmakan bakti bagi Ambara. Tunaikan tugas suci, tujuan BNI, di persada Bunda Pertiwi. Untuk umat manusia di seluruh dunia, BNI mengantarkan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa di siang hari ini pendengar, kita bersama dalam dialog khusus PMI Tanggap COVID-19 Radio Show. Dan tadi yang Anda dengarkan, mungkin Anda yang saat ini sedang monitor RRI Makassar bertanya, itu lagu apa sih? Itu adalah Mars PMI. Dan untuk dialog interaktif kita siang hari ini bersama tentunya dari Palang Merah Indonesia akan membahas topik melawan COVID-19 bersama PMI. Dan untuk Anda pendengar yang tentunya ingin menerima informasi yang berkaitan dengan COVID-19, kemudian juga yang ingin tanya jawab bersama narasumber dari PMI, silakan Anda sebentar kami ajak juga untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 36218853 kode wilayah 0411 untuk Anda pendengar kami di luar Makassar, dan juga Anda bisa menyampaikan komentar melalui pesan singkat, SMS dan WhatsApp di 0811 4102 3 kali. Dan pendengar di studio RRI Makassar saat ini kami sudah kedatangan dua tamu dari PMI Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama saya menyapa tamu saya, Bapak Dr. Haji Rahmansyah MSI. Beliau ini adalah Wakil Ketua Bidang Relawan PMI Sulawesi Selatan. Kita sapa Pak Dr. Rahmansyah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dr. Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Dr. Rahman sudah datang langsung ke RRI Makassar. Kabar sehat Pak Dr.? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu tentunya. Insyaallah. Baik. Dan selain bersama Pak Dr. Rahman, pendengar, tamu saya berikutnya, beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Masyarakat PMI Sulsel, Ibu Profesor Insinyur Ici Diana Daud. Kami sapa Ibu Prof ya? Ya, baik. Kabar sehat Ibu Prof? Sehat, Alhamdulillah. Dan kita juga sampaikan Ibu Prof dan Dr. Rahman ke pendengar kita bahwa kita juga saat ini di studio walaupun bersama tetapi tetap Pak Dokter ya, Ibu Prof menerapkan protokol kesehatan tentunya. Kita menggunakan masker, juga dilengkapi face shield dan tetap jaga jarak. Baik, dan pendengar tentu juga kami mengingatkan untuk Anda agar senantiasa disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dan kami ingatkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 12 siang nanti, Anda boleh menghubungi kami melalui telepon interaktif di 36218853. Baiklah, kita awali dulu pendengar karena ini juga merupakan edisi perdana ya, Pak Dokter dan juga Ibu Prof. Mungkin ada pengantar dulu nih dari Dr. Rahmansyah terkait latar belakang, kemudian tujuan, kemudian diadakannya dialog interaktif ini. Silakan Pak Dr. Rahman. Pemirsa RRI di mana saja berada, saya kira kegiatan ini menjadi penting. Apalagi dunia, bangsa ini, daerah ini lagi mengalami suasana di mana kita harus secara bersama-sama mengikuti apa yang menjadi ketentuan dan
prokes, protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu hal yang penting dalam persoalan ini adalah bagaimana masyarakat bisa paham, bisa mengetahui secara keseluruhan. Sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID bisa dipahami oleh masyarakat. Tidak menjadi hanya keinginan pemerintah di satu sisi, kemudian masyarakat acuh dan cenderung tidak mengikuti. Nah, oleh karena itu PMI sebagai salah satu elemen bangsa ini yang punya tanggung jawab dalam pelaksanaan salah satu prinsip dasar dari 7 prinsip dasar PMI, yaitu kemanusiaan. Kita mau melibatkan diri untuk ikut memberi pengertian dalam kegiatan sosialisasi, ya, edukasi seperti yang kita lakukan ini, kerjasama antara PMI Sulawesi Selatan dengan RRI dalam rangka memberikan pemahaman, ya, pengertian kepada masyarakat untuk dalam rangka menghadapi COVID-19 ini kita bisa sama-sama mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Butuh kesadaran semua orang, lebih lagi butuh kesadaran personal masyarakat secara orang per orang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Rahman. Nah, mungkin Ibu Prof. Ici ini ingin menambahkan begitu. Ini kerjasama dengan media sebagai salah satu upaya atau bentuk sosialisasi dan edukasi juga dengan masyarakat begitu. Dan bukan hanya RRI saja, Prof. Ici, ya? Ya, betul. Jadi kami melibatkan semua mass media yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, karena kami ingin bahwa ada akuntabilitas daripada semua program-program yang ada melibatkan masyarakat. Jadi di setiap program itu ada 4 komponen dalam setiap siklus, yaitu partisipasi masyarakat dan mekanisme umpan balik, yaitu melalui media. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan RRI tentunya. Terus penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah komunikasi, bagaimana perubahan perilaku dari masyarakat. Dalam hal ini tentang bagaimana menjalankan protokol kesehatan yang kami berikan, bagaimana mengedukasi mereka agar bisa meningkatkan respon positif dari masyarakat. Yang keempat adalah bagaimana advokasi kepada stakeholder lain, ini akan berbasis data tentu. Baik, dan ini tentunya akan secara berkelanjutan begitu Prof. Ici, ya. Betul. Dan ini kesempatan yang baik tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya lebih jauh, silakan Anda boleh bergabung bersama kami tentunya melalui telepon di 3621853 dan juga pesan singkat di 0811 4123 kali. Nah, kita ke Dr. Rahman lagi nih. Kalau mungkin pendengar kita ini di edisi awal juga kebersamaan kita begitu Pak Dokter, mungkin ingin menjelaskan, mengingatkan kembali PMI itu apa sih, kemudian seperti apa program-program yang dilakukan. Silakan. Ya, jadi Palang Merah Indonesia yang disingkat PMI adalah organisasi perkumpulan, ya, yang lahir sebulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 September 1945. Jadi sampai hari ini PMI sudah dengan usianya 75 tahun. Dan ini tidak lupa kami mengucapkan juga selamat ulang tahun Dirgahayu tentunya, ya, masih di bulan September ini. Jadi selain di momen 75 tahun Palang Merah Indonesia, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, PMI juga tentu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban membela negara. Membela negara dalam hal ini ya membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Secara kelembagaan PMI bukan cuma ada di tingkat pusat yang hari ini diketuai oleh Bapak mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak HM Yusuf Kalla, tapi juga terbentuk di 34 provinsi seluruh Indonesia dan hampir semua kabupaten. Di semua kabupaten se-Indonesia ada PMI dan ada juga PMI di tingkat rantingnya atau di tingkat kecamatan. Pengurusnya tidak banyak. Di pusat itu hanya sekitar 13-17 orang. Di provinsi juga pengurusnya hanya 13-17 orang. Tapi relawannya itu yang banyak. Relawan yang setiap saat turun dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan dan kemanusiaan, itu jumlahnya kurang lebih 2.500.000 relawan seluruh Indonesia. Di sisi relawan ada lagi Palang Merah Remaja
Jadi anak-anak kita, adik-adik kita di SD, di SMP, di SMA sudah kita orientasikan untuk bagaimana mereka memahami organisasi dan tugas serta tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, serta yang paling utama adalah bagaimana masyarakat memahami bahwa PMI sebagai satu organisasi kemanusiaan ya punya tugas dan tanggung jawab membantu masyarakat bukan cuma sekedar dalam kondisi dan situasi bencana, tapi dalam hal-hal lain. Salah satu yang tentu sering kita dengar dan bisa rasakan adalah bagaimana Palang Merah Indonesia melalui unit donor darah atau unit transfusi darah menyiapkan ketersediaan darah bagi siapapun masyarakat yang membutuhkan, dan ini semua tugas-tugas kemanusiaan. Baik, tentunya sangat mulia sekali, dan di masa situasi sekarang ini begitu Pak Dr. Rahman ya, tentunya juga PMI siap merespon pertanyaan masyarakat seputar COVID-19 begitu Pak Dokter ya? Harus siap. Karena ini sesuatu yang sangat mulia ya, sesuatu yang sangat mulia. Saatnya sekarang kita harus mau terlibat secara langsung ataupun tidak langsung membantu pemerintah dan membantu masyarakat dalam rangka ikut memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik. Nah, Prof. Ici, kalau untuk PMI sendiri begitu, program PMI secara umum termasuk juga di masa pandemi ini dan mungkin masih dalam rangkaian HUT PMI yang ke-75. Seperti apa sih program-program yang kemudian dilakukan Prof. Ici? Oke, jadi saya menyambung dulu dari keterangan dari para mensa bahwa Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah membuka hotline ya, dan juga itu dalam hal pelibatan masyarakat dalam semua kegiatan dan untuk mencapai akuntabilitas atau dalam kurung CEA. Ya. Jadi Palang Merah Indonesia Pusat itu telah memfasilitasi, telah mendorong agar Sulsel, Palang Merah Sulsel itu melakukan mendorong tercapainya komunitas tangguh terhadap COVID-19. Jadi ada 3 daerah, yaitu Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, dan Kota Makassar. Ini menjadi percontohan, yaitu masing-masing ada 10 desa dan 10 kelurahan. Dari situ kita mendorong agar terjadi kerjasama yang berdasarkan gotong royong dari semua stakeholder, yaitu RT, RW, tokoh masyarakat, PKK, dan juga puskesmas ya, untuk melihat bagaimana keadaan masyarakatnya, mengenali bagaimana situasi kondisi COVID-19. Jadi ada program yaitu 3M dan 4P. 3M dan 4P. Ya. Apa itu Bu? Asasnya adalah gotong royong. 3M itu adalah menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jadi sedangkan 4P itu adalah pantau, papan, pangan, dan satunya lagi apa ya? Maaf, lupa. Jadi ada 4P, 3M begitu ya? Pangan, pantau, papan. Jadi artinya kalau semua yang telah terkumpul tim yaitu yang terdiri dari PKK, kepala desa, dan juga tokoh masyarakat, juga Karang Taruna, itu setelah bersatu menjadi sebuah tim yang akan melakukan pemantauan bagaimana masuk keluarnya masyarakat yang ada di desa tersebut atau di kelurahan tersebut. Yang kedua adalah pada saat ada yang melakukan isolasi mandiri sebuah keluarga atau sebuah rumah, maka perlu dibantu untuk memberikan kebutuhan pangannya. Ya, sedangkan kalau papan itu kalau ada yang mau isolasi mandiri dan rumahnya tidak cocok untuk melakukan isolasi mandiri, maka kita perlu mencarikan tempat atau rumah atau melapor kepada gugus COVID yang ada. Selanjutnya adalah barangkali itu. Baik, kalau bentuk-bentuk kegiatan sendiri di lapangan khususnya di masa COVID-19 ini seperti apa Prof. Ici? Ya,
Jadi bentuk-bentuknya di situ kan ada namanya relawan dari masing-masing desa dan masing-masing kelurahan. Itu telah ditunjuk oleh Palang Merah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan turun ke bawah Provinsi Sulawesi, Kota Makassar, Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Jadi itu yang akan jalan. Ya. Baik, baik. Kita ke Dr. Rahman Syah lagi ini sambil mengingatkan pendengar untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami. Silakan kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di 3621853 kode wilayah 0411. Nah, Dr. Rahman Syah, ini kalau kerjasama PMI tentunya bersinergi begitu dengan semua pihak dalam melawan COVID-19 ini. Nah, seperti apa bentuk sinergi-sinergi yang sudah dilakukan ini, Pak Dokter? Ya, memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PMI dengan melibatkan dan bersama dengan lembaga institusi lainnya, baik pemerintah maupun swasta, komunitas-komunitas masyarakat, itu memang menjadi anjuran PMI pusat di bawah kendali Bapak HM Yusuf Kalla. Demikian halnya kita di Sulawesi Selatan, oleh Ketua PMI Sulawesi Selatan Bapak Adnan Prikta Iksan Yaslimpo, juga mendorong para wakil ketua, pengurus PMI, relawan di semua jenjang untuk melakukan kerjasama yang dilakukan selain dengan media, ya, tentu dengan kelompok-kelompok masyarakat. Untuk apa? Untuk memberi pemahaman kepada mereka bahwa COVID ini bukan sesuatu yang dipolitisasi, ya, bukan kegiatan yang dibuat-buat oleh pemerintah, bukan kegiatan yang sengaja dimunculkan untuk menakut-nakuti masyarakat untuk kepentingan lain. Tapi pandemi dan COVID-19 ini bagian dari bencana non-kemanusiaan, ya, bencana non-alam yang bukan cuma daerah kita atau bangsa kita yang hadapi, tapi dunia secara keseluruhan menghadapi kondisi ini, sehingga dibutuhkan kerjasama. Pemerintah tidak cukup melakukan sendiri. Demikian halnya PMI tidak cukup hanya melakukan sendiri. Butuh mitra seperti yang kita lakukan sekarang ini dengan RRI. Sehingga kita berharap memang dalam kegiatan ini masyarakat bisa memahami itu. Walaupun memang di semua daerah, hampir di Sulsel ini 24 kabupaten kota ditambah kecamatan, kita sudah sebar alat-alat sosialisasi dari brosur yang kita buat untuk dipahamkan kepada masyarakat bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Baik. Nah, ada pendengar kita yang juga mungkin ingin bergabung, begitu Pak Dr. Rahman, Prof. Ici, kita segera sapa. Silakan pendengar di 3621853. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Ita. Ibu Ita di? Ibu Ita di Makassar. Makassar. Baik, kita bersama Prof. Ici dan juga Dr. Rahman Syah. Ibu Ita, silakan. Ya, selamat siang Prof. Ici, selamat siang Pak Dr. Rahman Syah. Ya. Saya mau tanya terkait dengan PMI. Biasanya kan ada sukarelawan atau relawan yang dilibatkan langsung oleh PMI. Nah, itu sebenarnya apakah ada syarat tertentu untuk menjadi relawan? Dan halo, Ibu Ita. Oke. Baik. Itu saja Ibu Ita. Ada yang lain? Baik. Terima kasih Ibu Ita. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Ita sudah bergabung bersama kami. Pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menampung tentunya pertanyaan Anda. Silakan melalui telepon di 3621853 dan kami informasikan juga bahwa saat ini siaran kami selalu selain melalui tentunya siaran audio yang Anda dengarkan melalui RRI Play termasuk di AM dan juga FM, Anda yang saat ini menyaksikan melalui fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, Anda juga boleh bergabung bersama kami, mungkin menyampaikan komentar di bawah tentunya. Nanti kami akan bacakan komentar-komentar Anda. Kita masih bersama dengan Prof. Ici Diana Daud dan juga Bapak Dr. Haji Rahman Syah MSI. Kita membahas mengenai melawan COVID-19 bersama PMI. Terima kasih juga yang sudah ikut berkomentar. Ini ada Ibu Nurma, semoga COVID-19 segera berakhir.
Kemudian juga ada yang eh, dari Pak Ahmad, bagaimana caranya, kurang lebih ini sama dengan Ibu Ita tadi, Prof. Ici dan Dr. Rahman menanyakan kalau mau menjadi sukarelawan itu seperti apa. Terus ada juga yang ikut berkomentar, mungkin ini diluruskan juga begitu. Ada Pak Dika, apa tidak apa-apa katanya donor darah di masa seperti ini, kalau ada yang kena virus itu seperti apa begitu, apalagi belum mengeluarkan gejalanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, tapi sebentar kita tanggapi Pak Dr. Rahmansyah dan juga Prof. Ici. Kami akan kembali sesaat lagi, pendengar tetaplah bersama kami dalam dialog bersama PMI. Kami kembali sesaat lagi. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 4 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan dan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut menggunakan lengan dalam dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan, jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan COVID-19, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Pro 1 RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di dialog interaktif bersama PMI, dan kita masih bersama tentunya membahas topik melawan COVID-19 bersama PMI. Apa kabar COVID hari ini? Dan untuk Anda juga yang saat ini menyaksikan melalui fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, Anda selamat bergabung. Silakan yang ingin bertanya, kami nantikan partisipasi Anda. Silakan berkomentar di bawah tentunya di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Termasuk pendengar kami yang ingin bergabung melalui telepon di 0411 362 1853, dan Anda bisa bertanya melalui pesan singkat di 0811 4123 kali. Kita masih bersama dengan narasumber Bapak Dr. Haji Rahmansyah, Wakil Ketua Bidang Relawan PMI Sulsel, dan juga Profesor Insinyur Ici Diana Daud, Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Masyarakat PMI Sulawesi Selatan. Baik, Pak Dr. Rahmansyah dan juga Prof. Ici, tadi pendengar kita yang sudah bergabung, sambil kita nantikan tentunya pendengar kita yang lain yang masih ingin bertanya. Nah, mungkin menanggapi tadi Ibu Ita yang ada di Makassar nih, kemudian juga tadi ada pendengar kita Pak Ahmad yang tertarik juga nih untuk menjadi sukarelawan, dan mungkin ada relawan PMI yang juga saat ini ikut mendengarkan dan menyaksikan. Silakan Pak Dr. Rahman. Ya, saya kira PMI sangat senang dan terbuka kalau ada komponen masyarakat, kelompok masyarakat atau secara personal mau terlibat menjadi relawan. Ya. PMI sangat terbuka. Mulai dari jenjang paling bawah di SD ada kegiatan PMR di sana, di SMP, di SMA dengan nama dan label sendiri. Kemudian setelah itu di perguruan tinggi ada KSR, ya, Korps Sukarela. Kemudian ada relawan-relawan. Nah, siapa saja bisa. Prinsip dia mau dan secara ikhlas sukarela. Itu yang paling utama, karena ini kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja sosial. Jadi harus mau dulu, ya, mau. Itu yang pertama. Yang kedua,
tadi ada yang bertanya soal donor darah di masa Pandemi ini. pandemi. Ya. Ya. Saya kira PMI sampai hari ini sangat giat melaksanakan kegiatan donor darah karena kebutuhan darah di Makassar saja dalam 1 bulan itu kurang lebih 5.000 kantong darah yang dibutuhkan. Memang ada penurunan minat masyarakat untuk berdonor itu tadi karena dia menganggap beresiko kita melakukan donor di masa pandemi, padahal enggak. Di PMI itu protokol kesehatan sangat ketat. Kalau sebelumnya kita diladeni oleh petugas tanpa alat pelindung diri, sekarang dengan menggunakan alat pelindung diri, yang datang, yang mau berdonor dan yang meladeni di sana sebagai petugas menggunakan alat pelindung diri. Kemudian apakah tidak terkontaminasi dengan virus COVID-19? Enggak. Banyak hal yang harus diikuti sebelum kita donor. Yang pertama tentu pertimbangan usia harus di atas 17 tahun. Ya. Kemudian berat badan juga harus di atas 45 kg, minimal 45 kg. Ya. Tekanan darah normal antara 90 sampai 160. Ya. Kemudian suhu tubuh tentu 36,5 sampai dengan 37,5. Dan apakah serta-merta darah yang diambil dari pendonor itu langsung disiapkan untuk pengguna atau yang membutuhkan atau tidak? Harus diuji laboratorium dulu dan sangat berlapis-lapis. Semua hal yang terkandung dalam darah itu akan dilakukan evaluasi dan seleksi secara ketat oleh dokter ahli yang ada di unit transfusi darah itu, dan setelah itu baru disalurkan ke yang membutuhkan. Jadi tidak serta-merta orang yang berdonor itu dari darahnya saja ada yang tertolak karena sebelum berdonor, ada yang tertolak setelah darahnya dilihat ada kandungan ini, ada kandungan ini, ada kandungan ini dan lain sebagainya. Sehingga sangat aman dan kami berharap memang dukungan masyarakat bisa melalui unit transfusi darah PMI Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Lantuk Denpasewang secara perorangan 24 jam ya. Tempatnya sangat representatif untuk kegiatan kemanusiaan, untuk kegiatan donor. Demikian halnya kalau ada kelompok masyarakat, organisasi ya yang mau melakukan donor, tinggal menyampaikan kepada kami segala hal terkait dengan kelengkapan teknis, sarana prasarana, bahkan snack dan konsumsi setelah donor itu disiapkan oleh PMI. Baik. Ya, dan ini kegiatan ibadah ya. Ini pahala yang sungguh luar biasa. Baik. Dan ini yang paling utama juga begitu, kegiatan ibadah dan sesuatu yang sangat mulia begitu. Nah, Prof. Ici mungkin ingin menambahkan begitu. Kalau kita membaca begitu, menyaksikan berita bahwa stok darah menipis begitu di tanah air. Apakah memang seperti itu, Prof. Ici? Terus juga mungkin ingin menambahkan untuk pendengar kita yang tertarik ingin melakukan donor darah atau yang baru pertama kali, syaratnya seperti apa, dan untuk masa pandemi ini apakah sudah normal kembali begitu giat-giat donor darah khususnya di Sulawesi Selatan? Ya, jadi memang kita harus mensosialisasikan perilaku bagi seluruh masyarakat agar perilakunya untuk selalu setiap bulan mendonorkan darahnya. Karena kalau kita mendonorkan darah itu sekaligus kita memeriksa kesehatan kita, karena tidak sembarang diterima darahnya, ya harus diperiksa dulu apa punya penyakit, apakah tekanan darahnya. Jadi itu juga kalau kita sudah mendonorkan darah sebenarnya itu membersihkan darah kita sendiri di dalam tubuh kita. Jadi perilaku harus menjadi perilaku bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, karena memang kita masih kekurangan darah. Ya. Jadi selanjutnya untuk syarat sendiri, Prof. Ici, mungkin yang ingin berdonor darah atau yang pendengar kita nih yang baru ingin berdonor darah, apa sih kemudian syarat-syarat untuk berdonor darah khususnya di masa pandemi ini? Oh, tidak ada, datang saja ke markas PMI. Ya, dia akan diperiksa apakah bisa diambil darahnya atau tidak. Kalau tidak sehat, kurang darah, maka tidak akan diambil darahnya. Selanjutnya mengenai, saya kembali dulu ya ke COVID-19. Silakan Prof. Ici. Bahwa ada 4 P yang kita sosialisasikan kepada masyarakat agar komunitas tangguh terhadap COVID-19, pencegahan,
papan dan pangan pantau. Untuk pencegahan sebenarnya Palang Merah Sulsel itu telah melakukan disinfektan kepada semua fasilitas umum. Ya, ada masjid, ada kantor-kantor, itu sudah dilakukan. Merata di Sulawesi Selatan, Provinsi ya? Sulawesi Selatan. Yang kedua bahwa masyarakat juga dibagikan alat-alat agar dia melakukan secara mandiri. Ketiga adalah bahwa kita membagikan juga stiker, brosur untuk masing-masing individu keluarga, ya, dan sudah disebarkan di semua fasilitas umum, ya, agar masyarakat tahu bahwa memang penting untuk menjalankan 3M itu, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Semua cara-cara itu sudah kita sosialisasikan. Baik. Cara yang benar. Baik. Nah, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami ingatkan, silahkan Anda boleh memanfaatkan telepon interaktif kami di 3621853, kode wilayah 0411, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami menyampaikan komentar melalui pesan singkat di 0811 4102 3 kali, termasuk boleh berkomentar di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar. Nah, untuk Pak Ahmad tadi ini Dr. Rahmansyah yang ingin menanyakan kalau syarat-syarat sukarelawan termasuk mungkin lembaga yang atau instansi yang ingin melakukan donor darah ini seperti apa persyaratannya dan harus kemana prosedurnya, seperti apa? Silakan. Ya, jadi sangat sederhana, sangat simpel. Orang per orang bisa, kelompok, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan bisa. Ya. Selama ini kita sangat rutin kerjasama untuk donor dengan TNI Polri, ya, bank, pihak hotel, perusahaan-perusahaan, ya, swasta, termasuk komunitas-komunitas otomotif dan komunitas lain yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan. Sekarang ini PMI Sulawesi Selatan lagi melaksanakan kegiatan donor di 18 kecamatan di Kabupaten Goa, dan itu sebelumnya di Pangkep, nanti setelah Goa akan masuk lagi ke Maros dan kabupaten-kabupaten lain. Untuk apa itu? Untuk menyiapkan ketersediaan kantong darah untuk kebutuhan pasien yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Syaratnya tidak ada yang berat. Ya, tentu tadi saya sudah sampaikan umur minimal 17 tahun, ya. Kemudian berat badan, ya, tergantung jumlah darah yang akan diambil, antara 45 kg dan 55 kg, ya. Kemudian tekanan darah harus rata-rata 90 sampai dengan 110-120, ya. Kemudian ya tidak boleh mengkonsumsi obat sebelumnya, obat-obat apa saja. Jadi 2-3 hari sebelum mendonor jangan mengkonsumsi obat, apalagi obat antibiotik gitu. Ibu hamil, ya. Kemudian ibu yang lagi berhalangan, itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk donor. Apalagi remaja-remaja kita yang kecanduan alkohol dan minuman keras lainnya, itu tentu akan tertolak dengan sendirinya. Baru pemeriksaan awal tentu akan tertolak, apalagi setelah darah itu dilakukan uji di laboratorium yang ada. Dia akan terseleksi dengan sendirinya, gitu. Jadi di provinsi selain di markas PMI Sulawesi Selatan, ada gerai juga oleh PMI Kota Makassar di Mall Ratu Indah, ya. Kemudian di markas PMI cabang Makassar, demikian halnya di beberapa markas PMI se-Sulawesi Selatan. Termasuk di rumah sakit ada bank darah, ya, yang dimana masyarakat secara personal dan organisasi bisa melakukan donor darah. Dan donor ini juga terdeteksi dari data yang ada, akan muncul sudah berapa kali donor, dan 50 kali donor itu dapat penghargaan dari PMI provinsi, 100 kali donor dapat penghargaan dari PMI pusat, ditandatangani oleh PMI pusat, dan seterusnya. Bahkan ada yang mendapatkan penghargaan dari negara karena melakukan donor di atas 100 kali. Baik, yang tentunya tadi manfaatnya sudah disampaikan Prof. Ici sama Dr. Rahmansyah. Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 3621853, dan juga kita bacakan kembali komentar Pak Dr. Rahmansyah dan juga Prof. Ici. Pendengar kita yang bergabung juga ini ada yang menanyakan setiap berapa lama bisa kembali sumbangkan darah. Kemudian juga ada Pak Maulana
coba pihak PMI datang ke kampung-kampung mencari pendonor. Kemudian ada yang berkomentar semoga COVID-19 segera berakhir seperti itu, dan yang menanyakan juga apakah PMI menyelenggarakan juga rapid test massal. Tapi sebentar kita jawab Dr. Rahmansyah dan juga Prof. Ici. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di segmen nanti, kami akan menjawab nih, menanggapi narasumber, kami akan menanggapi pertanyaan yang sudah Anda sampaikan, termasuk Anda masih boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 3621853. Kami kembali sesaat lagi. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 4 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan dan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut menggunakan lengan dalam dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan, jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan COVID-19, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Prosat RRI. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Dialog Interaktif khusus bersama PMI dengan topik kita melawan COVID-19 bersama PMI. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, sudah bertanya, kami ucapkan terima kasih, termasuk juga Anda yang masih terus setia menyaksikan melalui fanpage Pro 1 RRI Makassar dan juga melalui Pro 1 RRI Makassar tentunya di RRI Play dan juga melalui AM dan FM. Kami terima telepon untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 3621853. Terputus, boleh dicoba kembali di 3621853. Baik, Prof. Ici dan juga Dr. Rahmansyah, ini kita menanggapi untuk pendengar yang beberapa ini sudah bertanya. Tadi ada yang Pak Maulana datang ke kampung-kampung katanya untuk mencari pendonor darah. Kemudian juga tadi ada yang menanyakan apakah PMI menyelenggarakan juga rapid test massal seperti itu. Baik, silakan. Ya, sekarang ini kita memang lagi melaksanakan donor darah menyusur wilayah-wilayah kecamatan. Dan di beberapa kabupaten kota ada desa siaga donor, ya, yang kita mempersiapkan sebagai penyangga Kota Makassar yang paling banyak membutuhkan ketersediaan darah, termasuk kabupaten-kabupaten lain baik di wilayah selatan, tengah, dan utara. Di setiap desa kita kerjasama dengan puskesmas. Jadi ibu hamil itu sudah didampingi persiapan 2 orang untuk siap berdonor. Jadi kalau ada keluarga yang hamil, itu pihak PMI bersama puskesmas sudah mengantisipasi 2 orang yang bisa melakukan donor dalam rangka kebutuhan darah. Tapi apakah semua itu membutuhkan darah? Ada juga tidak, normal-normal saja ya. Kita memang berharap semuanya normal-normal saja, tapi pada kondisi tertentu kita sudah mengantisipasi dengan menyiapkan tenaga donor. Jadi dilakukan itu. Kemudian rapid test. Kalau PMI melakukan rapid test massal belum pernah, tapi PMI di rapid test massal iya. Kenapa? Karena kita sangat rentan dengan penularan COVID. Kita bagian dari tenaga yang ada di garda terdepan. PMI di struktur gugus tugas itu sebagai lembaga yang punya tugas sterilisasi, memutus penyebaran COVID-19. Kenapa dari awal? Sebagai catatan, kita di bulan Februari
belum ada gerakan resmi pemerintah membentuk gugus, PMI sudah melakukan penyemprotan. Begitu Jakarta kena pengaruh COVID-19, kita di Sulawesi Selatan sudah melakukan penyemprotan dengan menyisir tempat-tempat publik, ya, sekolah, masjid, ruang terbuka, hijau, taman, ya, dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Baik. Dan itu tadi secara kelembagaan kita belum pernah melakukan rapid test massal kepada masyarakat, tapi kami yang di rapid test massal sebagai orang yang terdepan. Ya. Baik, karena waktu kita juga terbatas, ini kami baca beberapa komentar. Terima kasih pendengar untuk antusiasme Anda, dan dialog interaktif ini masih akan terus berlanjut tentunya ya di pekan-pekan ke depan. Ada pendengar kita Pak Muhyiddin, Bravo PMI dan relawan, God bless you and be safe, bersama kita lawan Corona. Kemudian ada Pak Ismail Raksyam yang bergabung juga menyaksikan kita di fanpage Facebook RRI Makassar. Bagaimana jika pendonor yang baru selesai mendonorkan darahnya dan setelah beberapa hari kemudian terkonfirmasi positif Pak, dan darahnya sudah ditransfusikan ke pasien yang membutuhkan. Termasuk mungkin di akhir nih Pak Dr. Rahman Syam mengingatkan kembali tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan ke masyarakat. Nanti Ibu Prof. Ici juga akan menambahkan begitu bagaimana agar masyarakat ini merespon begitu memutus mata rantai penyebaran. Silakan. Ya, saya kira kalau pendonor yang pada akhirnya terkonfirmasi, saya kira darahnya sangat aman. Artinya darah itu diambil pada saat kondisi pendonor lagi fit dan bersih dari hal yang kami sudah sebutkan tadi. Ya. Tidak akan mungkin dilakukan donor kalau pendonor itu terkontaminasi hal-hal yang berbau virus, apalagi virus COVID-19, karena langsung tertolak dengan sendirinya di laboratorium itu. Baik. Jadi insya Allah aman. Kemudian yang terakhir saya kira ini penting untuk kami sampaikan. Yang pertama tentu saya terima kasih atas nama PMI Sulawesi Selatan, salam hormat dari Ketua PMI Sulsel Pak Adnan Purikta Iksan, pada RRI yang sudah terbuka membangun kerjasama dengan PMI dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya kebersamaan antara semua komponen bangsa, komponen daerah dalam rangka memutus COVID-19 ini. Bukan sekedar kita bisa menjaga jarak atau sekedar bisa mencuci tangan dan memakai masker, tapi lebih dari segala-galanya kekuatan iman kita lewat doa dalam ibadah kita juga sangat menentukan. Baik. Boleh kita terima telepon yang terakhir mungkin? Silakan pendengar di 3621853. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, Assalamualaikum, selamat siang. Dengan Pak siapa Pak? Iya, saya dengan Bapak Hidayat di Pedopuli, Pak. Pak Dayat di Makassar, Pak ya, Dayat ya. Silakan Pak Dayat, singkat Pak Dayat. Ya, ini kan terkait COVID-19 yang makin marak di Kota Makassar ini. Seperti apa langkah PMI selain untuk sosialisasi dari 3M ini? Langkah-langkah inovasi apa yang digencar dilakukan oleh dari PMI sendiri, Pak? Baik. Iya. Terima kasih Pak Dayat. Ya, makasih. Baik. Ibu Prof. Ici mungkin ingin menanggapi. Pak Hidayat, ya. Yang penting di sini masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu sudah melakukan segala upaya dan juga bertanggung jawab atas kesehatan daripada masyarakat, juga baik sosial dan juga ekonominya. Dan juga Palang Merah juga ikut dan juga berusaha untuk mendorong agar semua masyarakat meningkatkan respon terhadap pemutusan COVID-19 ini. Dengan cara apa? Palang Merah Indonesia sudah melakukan penyemprotan di berbagai fasilitas umum, sudah membagikan juga kit, masker dan segala alat-alat yang dibutuhkan untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Juga ada banyak brosur-brosur itu sudah dibagikan, dan saat sekarang ini kami juga mengajak keterlibatan masyarakat, yaitu untuk berpartisipasi untuk melakukan apa saja, bagaimana perubahan perilaku dan bagaimana apakah sampai yang di dana-dana sosial untuk COVID-19 ini sampai ke masyarakat itu. Oleh sebab itu maka Palang Merah Indonesia yaitu khususnya Provinsi Sulawesi Selatan telah membuka hotline-nya.
hotline-nya. Dan juga kami akan setiap berkala akan melakukan sosialisasi dengan melalui bantuan dari RRI tentu, karena kami sudah bekerja sama, dan juga radio-radio, stasiun radio yang lain, serta surat mass media cetak. Demikian Pak Hidayat. Baik. Dan mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Prof. Ici, sekaligus mungkin himbauan ke pendengar kita yang saat ini mendengarkan. Silakan Prof. Ici. Ya. Tentu kita akan mulai dari tingkat keluarga ya. Pemutusan penyebaran COVID-19 harus dimulai dari tingkat keluarga, rumah, dan juga lanjut kepada tingkat desa, kelurahan, dan juga akhirnya seluruh Indonesia. Oleh sebab itu maka di tingkat desa itu maka kita perlu ada tim siaga yang dibentuk dan difasilitasi oleh tentu relawan Palang Merah Indonesia yang telah ditunjuk untuk bekerja di daerah tersebut, yaitu dia mengajak kepala RT, RW, anggota atau staf kesehatan, puskesmas, dan juga tim PKK, Karang Taruna, dan tokoh-tokoh masyarakat. Itu menjadi sebuah tim yang berasaskan gotong royong dan melakukan yang saya tadi sebut 3M dan 3P. Baik, 3M dan 3M itu adalah menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan. 4P itu adalah pencegahan, papan, pangan, dan pantau. Baik, Dr. Rahmansyah, mungkin yang terakhir juga sekaligus mungkin Prof. Ici atau Dr. Rahmansyah yang menyampaikan untuk hotline PMI yang bisa dihubungi, termasuk ada pendengar kita yang berkomentar bagaimana caranya untuk mengajak orang di sekitar kita supaya mematuhi protokol kesehatan. Mungkin Dr. Rahmansyah sedikit. Ya, saya kira yang paling utama kita dulu, seperti yang kita lakukan di RRI ini, ya, tidak dilihat oleh publik, oleh masyarakat luas, tapi tetap kita jaga jarak, kita pakai masker, ya, dan tadi masuk kita bersihkan tangan pakai. Ya, termasuk Prof. Ici selalu menyemprot begitu. Ya. Itu bukan karena takut. Betul. Bukan karena takut. Itu lebih dari bagaimana kita ikut menyadari bahwa ini bukan soal takut dan soal berani, tapi ini tanggung jawab moral secara bersama untuk ikut membantu apa yang menjadi program pemerintah dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Dan ini bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk kepentingan semua kita. Kepentingan bersama tentunya. Baik, Prof. Ici yang terakhir mungkin nomor hotline untuk nomor hotline PMI di mana bisa dihubungi begitu? Ya, jadi kami Palang Merah Indonesia mengajak keterlibatan masyarakat untuk mengawasi agar tercapai akuntabilitas dari semua program-program dalam hal pemutusan mata rantai COVID-19. Hotline-nya adalah 0803 4461 4416. 4416 ya. Boleh dicatat, diulangi ya, para pemirsa yang terhormat. 0803 4461 4416. Ya, termasuk ini kalau melihat juga di Instagramnya sangat aktif di media sosial juga PMI Pak Dr. Rahmansyah dan juga Prof. Ici. Baik, dan tentunya ini Anda tetap bisa mengikuti dialog interaktif bersama PMI ini di RRI Makassar, termasuk di media-media lain Pak Dr. Rahmansyah dan juga Prof. Ici. Dan pendengar, terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda karena kita dibatasi oleh waktu. Di lain kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi dengan PMI, Anda boleh mengikuti kembali dialog interaktif bersama PMI ini yang akan dilaksanakan oleh RRI Makassar. Dan seperti yang tadi disampaikan untuk kita semua yang saat ini mendengarkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehat selalu dalam menjalankan tugas Pak Dr. Rahmansyah dan juga Prof. Ici. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar. Boleh sampai menyampaikan silakan. Jadi mungkin singkat. Para pemirsa RRI yang saya hormati, pendengar RRI yang saya hormati, bahwa hotline ini kami hadirkan di tengah masyarakat untuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga mendapatkan mekanisme umpan balik bagaimana perubahan perilaku dari masyarakat, dan juga kita akan bersama-sama melakukan advokasi kepada stakeholder. Itu tentu harus berbasis bukti.
Ya. Baik. Dan untuk mungkin ada hal-hal lain yang masih ingin disampaikan, acara kita di RRI Makassar ini setiap hari Rabu, Prof. Ici ya, Dr. Rahmansyah, jam 11 pendengar sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua Bidang Relawan PMI Sulsel, Pak Dr. Rahmansyah. Terima kasih Pak Dr. Rahmansyah. Juga Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Masyarakat PMI Sulsel, Prof. Ici Diana. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar. Sehat selalu menjalankan tugas. Alhamdulillah. Baik. Dan terima kasih pendengar dan juga Anda yang menyaksikan melalui fanpage Pro 1 RRI Makassar atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami tuntaskan hingga di sini dialog interaktif bersama PMI Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang.